Halo Dusanara Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir bersama Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Farhan Effendi. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Berdalih belum terima petunjuk teknis, Dinas Pendidikan Pesisir Selatan belum melaksanakan program makan bergizi gratis. Hendak edarkan sabu-sabu dan ganja, seorang pengedar diringkus polisi di pinggir jalan. Terlibat masalah bisnis, seorang pejabat di Kejaksaan Negeri Sejunjung dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Tim SAR berhasil mengevakuasi 3 warga yang tersesat di hutan saat mencari durian di kawasan Bukit Lampu, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Padang, pada Selasa pagi. Ketiga warga itu berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Proses evakuasi memakan waktu sekitar 1 jam, karena lokasinya berada di tengah hutan. Tim SAR juga kesulitan mencapai lokasi karena medan yang terjal dan jalannya licin. Kondisi itu semakin sulit saat petugas mengevakuasi korban karena salah satu dari mereka yang bernama Zuardi berusia 70 tahun harus dipapah dengan hati-hati karena mengalami cedera akibat terjatuh. Usai dievakuasi, mereka dibawa ke Puskesmas Bungus Teluk Kabung untuk menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk untuk mengobati luka-luka yang dialami Zuardi. 3 orang keluarganya terjebak dan tersesat di hutan akibat mencari durian. Dan tambahan informasi yang kita dapatkan, 1 orang dari yang 3 orang ini terpleset jatuh ke sungai. Tapi alhamdulillah pada pukul 08.34 semua sekelompok berhasil kita temukan dan kita evakuasi bersama-sama tim SAR gabungan. Sebelumnya, 3 warga atas nama Zuardi, Joko, dan Rian pergi ke hutan untuk mencari durian pada Senin malam. Saat hendak kembali pulang, mereka tersesat di hutan karena hujan deras yang melanda daerah itu. Ketiga warga ini terpaksa bertahan di sebuah pondok sambil menunggu kedatangan tim SAR yang menjemput mereka. Alfi melaporkan dari Padang. Jari tangan seorang bocah perempuan dan berusia 4 tahun terjepit lubang grendel pintu rumahnya di daerah Pasagadang, Pusat Kota Padang, pada Selasa malam. Awalnya korban bermain-main di kamar rumahnya dan secara iseng melakukan jari tangan kirinya itu ke dalam lubang grendel pintu kamarnya. Namun ternyata jarinya tidak bisa dikeluarkan lagi. Beberapa kali dicoba dengan bantuan orang tuanya tetap gagal. Bahkan jarinya sedikit mengeluarkan darah karena tergores. Tak hilang akal, orang tuanya melaporkan peristiwa itu ke Dinas Pemadam Kebakaran Padang. Dan dalam waktu singkat, petugas pun datang ke rumahnya dengan peralatan lengkap. Tak butuh waktu lama, petugas langsung beraksi dengan cara memotong besi yang menjepit jari sang bocah dengan mesin gerinda khusus dan berukuran kecil. Agar tangan bocah tak terkena serpihan potongan besi, petugas menyelipkan pelindung yang berbahan tipis. Tak hanya itu, selama proses pemotongan berlangsung, petugas selalu menyemprotkan air, sehingga tangan bocah tak terimbas panas dari proses pemotongan itu. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi orang tua, agar selalu mengawasi anak-anaknya yang sedang bermain. Kejadian yang tanpa sengaja ini bisa berakibat fatal bagi anak-anak. Anak-anak ini sedang bermain di kamar, tanpa disengaja tangan itu dimasukkan ke grendelnya. Ya, dalam proses itu tidak bisa ditarik lagi sampai tangannya mengeluarkan darah. Evakuasi alhamdulillah bisa kami laksanakan lebih kurang setengah jam selesai penanganannya.
Kesulitannya itu mungkin anggota untuk menjaga supaya jari anak itu jangan sampai kena dalam melepaskan memotong grendelnya. Akan halnya petugas pemadam kebakaran. Bagi mereka, selain bertugas memadamkan api saat kebakaran, mereka juga dibekali dengan pengetahuan yang di luar tugas pokok mereka. Beberapa peristiwa yang terjadi di rumah tangga kerap dituntaskan oleh mereka, seperti menangkap ular, mengusir sarang tawon, hingga mengeluarkan bocah yang masuk ke dalam mesin cuci. Semua dilakukan dengan moto yang selalu mengedepankan jiwa kemanusiaan dan sosial. Alfi melaporkan dari Padang. Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah sepertinya masih belum bisa terrealisasi di pesisir selatan saat ini. Pasalnya, pemerintah kabupaten belum menerima petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan, Salim Muhaimin, di Painan. Menurutnya, program Presiden Prabowo masih belum dapat dilaksanakan di pesisir selatan, karena masih belum ada petunjuk teknis yang diterima dari pemerintah pusat yang mengatur terkait hal itu. Hingga tanggal 6 Januari lalu, pada saat awal mulai sekolah, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum menerima panduan terkait program makan bergizi gratis itu. Mulai dari panduan anggaran hingga teknis penyediaan makanan yang akan diberikan kepada murid sekolah. Namun, meski demikian, pihaknya siap melaksanakan program itu jika sudah ada panduan dan juknisnya secara resmi. Jika program makan bergizi gratis ini terlaksana di pesisir selatan secara merata, dengan anggaran Rp10.000 per anak untuk sekali makan, maka akan menghabiskan anggaran sebesar lebih dari Rp1,2 miliar. Januari tahun 2025 sebagai awal sekolah dasar SMP di Kabupaten Pesisir Selatan tentang makanan bergizi itu kita belum mendapatkan panduan ya secara resmi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Yang jelas kalau langkah-langkah itu sudah ada, insya Allah kita Pesisir Selatan bersedia untuk melaksanakannya. Saat ini di pesisir selatan jumlah murid sekolah mencapai hampir 122.000 orang yang terdiri dari tingkatan PAUD, taman kanak-kanak, SD, SMP, hingga sekolah lanjutan tingkat atas. Dalam kasus ini, pesisir selatan tertinggal dibanding Pariaman, yang telah melaksanakan program makan bergizi gratis sejak awal tahun ajaran baru. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Sisi belakang bangunan Sekolah Dasar 05 Lubu Alung, Padang, Pariaman semakin tergerus karena dampak hujan deras yang melanda daerah ini dalam 2 pekan terakhir. Longsornya tebing sungai yang terjadi selama 3 tahun terakhir mengakibatkan pondasi bangunan sekolah makin terancam. Bahkan toilet sekolah telah masuk ke dalam sungai. Sekitar 10 meter halaman belakang sekolah sudah tak ada lagi karena tanahnya longsor ke sungai. Kini, guru dan murid berada dalam kondisi ketakutan karena khawatir jika terjadi longsor secara tiba-tiba atau ada murid yang terperosok. Karena itu, murid kelas 5 terpaksa diungsikan belajar di ruang perpustakaan. Kondisi di ruang perpustakaan sangat memprihatinkan karena murid-murid harus belajar dengan cara duduk di lantai dengan menggunakan meja dan papan tulis ukuran kecil. Kemarin pagi karena hari hujan terus menerus terjadi runtuhan-runtuhan besar yang menyebabkan salah satu kelas kami terpaksa kami ungsikan belajar di perpustakaan. Sehingga sekarang kondisi anak kami belajar kurang nyaman dan berdesak-desakan di dalamnya. Guru dan pelajar tak tahu kemana mengadukan nasib sekolahnya yang terancam amblas. Berbagai upaya dan laporan telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Namun seperti biasa, pemerintah setempat seakan tak peduli dengan nasib mereka. Eki Rafki melaporkan
dari Padang Pariaman.